ABS trainer. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja dan sistem ABS. ABS adalah anti-lock brake system. Dia berfungsi sebagai pengereman, membantu pengereman untuk tidak mengunci ketika kita melakukan pengereman mendadak. Membantu roda supaya tidak mengunci saat kita melakukan pengereman secara mendadak dengan tekanan yang tinggi. Nah, itu fungsi ABS. Supaya roda itu ketika kita melakukan pengereman seperti ini, roda itu tidak akan selip atau langsung berhenti. Jadi ada delaynya. Nanti kita simak cara kerja ABS bagaimana. Adalah cara kerja dari anti-lock brake system. Di sini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Ini adalah posisi-posisi ketika kita sedang melakukan pengereman. Jadi ketika kita melakukan pengereman biasa itu atau ABS-nya belum bekerja, perlu kita ketahui anti-lock brake system itu bekerja di atas 40 km per jam. Nah, jadi ketika kita melakukan pengereman sebelum dari 40 km per jam, maka pengereman dari pedal rem dia akan menuju ke booster rem. Selanjutnya akan dilanjutkan ke master cylinder. Ketika kecepatan kita belum mencapai 40 km per jam, maka fluida dari master cylinder ini dia akan dilanjutkan melewati solenoid valve. Jadi solenoid valve ini adalah komponen dari ABS system. Tapi perlu kita ketahui karena kecepatannya kurang dari 40 km per jam, jadi ini fluida ini dia akan disalurkan langsung menuju ke wheel brake atau roda. Nah, di sini dia akan langsung melakukan pengereman dari master cylinder menuju ke roda. Tetapi ketika kecepatannya sudah naik menuju ke 40 km per jam ke atas, maka di sini perlu kita ketahui di sini ada jalur lagi, ya kan? Dia menuju ke return pump. Di sini nanti cara kerja ABS itu di posisi seperti ini. Nah, dalam sistem ABS tidak ada ECU-nya. Ketika sudah mencapai kita melakukan pengereman di atas 40 km per jam, maka ECU akan menerima sinyal dari wheel speed sensor. Jadi wheel speed sensor ini terus bekerja mengirimkan sinyal kepada ECU. Dan ECU akan mengirimkan sinyal pada solenoid valve. Yang namanya solenoid valve itu adalah dengan sistem elektromagnet. Ketika dia menerima sinyal atau aliran, maka dia akan terjadi kemagnetan sehingga solenoidnya akan tertarik ke atas. Nah, ini kita lihat posisinya berbeda kan ketika kita dalam kecepatan di atas 40 km per jam melakukan pengereman, dia sudah mulai keangkat ke atas. Dia mengartikan bahwa ECU sudah mengirimkan sinyal kepada solenoid valve. Ketika sudah melakukan pengereman menggunakan sistem ABS, solenoidnya ini akan mulai keangkat ke atas. Jadi di dalam katup ini ada 3 posisi 1, 2, dan 3. Posisi 1 adalah ketika katup ini langsung meneruskan dari master cylinder kepada roda. Posisi 2 dia baru setengahnya saja, ya kan? Untuk yang posisi ketiga solenoidnya sudah membuka penuh. Nah, disinilah sistem kerja ABS berfungsi. Nah, ketika ABS berfungsi, maka fluidanya dari sini dia akan menuju ke sini. Ya kan? Nah, fluida yang ada di sini, ya kan, otomatis tekanannya berkurang. Nah, fluida masuk ke sini untuk menghentikan putaran roda secara berkelanjutan. Di sini terdapat return pump. Dia akan bekerja sesuai sinyal dari ECU-nya. Kapan dia akan memasok fluidanya lagi kepada wheel brake, kapan dia akan menghentikannya. Jadi perlu kita ketahui seperti ini. Di sini dia akan terus berputar sesuai dengan aturan dari ECU-nya berapa detik. Umumnya dari sistem ABS ini dia bisa bekerja 15 kali melakukan cara kerja ABS selama 1 detik. Jadi 1 detik bisa melakukan 15 kali jeda. Itu adalah sistem dari ABS. Nah, ini adalah disc brake pada wheel speed sensor. Posisinya wheel speed seperti ini. Nah, dia akan bekerja pada nih sensor gearnya, pada gigi-giginya.
Ini ada komponennya, ada permanen magnet, housing, dan elektrik kode. Mungkin itu adalah penjelasan saya mengenai tentang sistem kerja anti-lock brace system. Mungkin saya tutup dulu, bila ada tutur kata yang kurang berkenan saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.